Ignite itu values atau nilai yang kita hidupi. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bidadari, ketemu lagi sama aku Bunda Iris. Nah, kalau ini tuh sebenarnya sekolah yang paling banyak di request, banyak banget di DM. Mau ini dong, sekolah Gempi yang terkenal ya Miss ya, sekolah Gempi. Ini kali ini aku spesial di video part pertama itu semua fasilitas udah kita ulik, udah kita cek semuanya. Sekarang yang part kedua aku akan spesial ada Q&A sama kepala sekolah dari Sampurna Akademi Sentul yang super duper ramah, baik banget, ceria banget. Oke Miss, kita akan ada tanya jawab ya Miss ya, biar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tersampaikan ya. Nah, yang pertama tuh aku mau tanya, boleh nggak Miss jelaskan Sampurna Akademi itu tuh seperti apa sih Miss? Oke, Sampurna Academy adalah sekolah baru tapi berkembang super duper fast. Jadi ya, kami boleh katakan sekolah kita fast growing international school. International school ya. Karena mengapa di Sampurna Academy Sentul khususnya kita ini masuk tahun ketiga. Baru 3 tahun ya? Ya, belum malah tahun ketiga. Masuk tahun ketiga. Tapi growing very fast. Sampurna Academy yang lain, misalkan yang di Jakarta itu masuk tahun ke-6, itu juga growing very fast. Lalu yang Mbak sebut tadi Gempi itu di Sampurna Academy BSD ya? Itu yang tahun ke-6 itu juga growing very fast. Lalu kami juga punya Sampurna Academy di Medan. Dan Sampurna Academy di Surabaya. Surabaya paling muda, tapi kalau dibilang dengan number atau angka murid itu sangat besar juga. Cepat sekali mereka mendapatkan murid atau mendapatkan trust atau kepercayaan dari orang tua. Nah, itu Sampurna Academy. Kami percaya dengan kami punya kepercayaan ini, dengan kami punya masyarakat yang sudah tahu nama Sampurna sendiri, kita percaya tujuan sekolah ini untuk menciptakan atau menghasilkan anak-anak yang siap terhadap perubahan yang ada di dunia. Jadi kita menyiapkan anak-anak menjadi penerus, menjadi pemimpin, bukan hanya untuk diri dia, tapi untuk bangsa dan untuk yang sekitar. Jadi we are creating global leaders. Global leaders itu mempersiapkan anak-anak untuk di kancah internasional ya misalnya ini ya. Nah, ini kan kebanyakan Sampurna semua. Ini sebenarnya ada nggak sih satu yayasan atau gimana nih? Memang kita ada Sampurna Academy ini, ada lagi Sampurna University. Jadi itu, tapi untuk urusan yayasan dan sebagainya itu sebenarnya ranahnya di luar saya ya. Jadi iya, tapi kalau saya dikatakan Sampurna Academy bukan hanya satu sekolah, tapi kita punya 6 sekolah itu dinaungi oleh satu yayasan. Jadi 6 sekolah di satu yayasan. Betul. Tadi ada juga di luar kota, ada di Medan, sama ada di Surabaya. Jadi teman-teman dari semua yang ada di luar kota, di Medan sama Surabaya, silakan langsung aja mendekat merapat ke Sampurna Academy di kota itu. Tapi untuk Sentul ini di sini ya. Oke, aku akan tanya lagi ke Miss, seperti apa sih Miss sistem pembelajaran sendiri di Sampurna Academy? Dari anak yang tadi TK ya, betul, playgroup ya. Tadi kita sampaikan kalau tujuan kita menciptakan global leaders. Kita menciptakan anak yang siap bekerja, siap untuk dunia. Dalam bahasa Inggrisnya ready for the world, ready for the work. Itu sudah seperti dalam nadi kita ya intinya. Jadi kita sudah siapkan anak-anak untuk siap kapanpun dan dimanapun. Kita percaya kita punya siswa bukan hanya dari Indonesia yang hanya belajar nanti di Indonesia lalu bekerja di Indonesia, tidak. Kita juga punya murid-murid dari internasional yang saat ini ada di Indonesia. Jadi dengan gabungan anak Indonesia dan non-Indonesia yang sekarang bersama kita di Sampurna Academy, kita mau anak-anak ini kita bisa siap dengan apapun yang ada di sekitar mereka. Jadi kayak tadi saya sampaikan, anak Indonesia bisa saja nanti ketika dia lulus
dia sekolah di luar negeri atau dia bekerja di luar negeri, dia akan menjadi warga negara dunia yang siap menghadapi tantangan, menghadapi apapun berubah di sekitar. Nah, sistem pembelajaran untuk menyiapkan anak seperti yang kita harapkan, pastinya satu, kita mau anak mampu berkomunikasi dengan skill itu, lalu mampu berkolaborasi. Mereka juga mampu berpikir secara kritis, mereka bisa memecahkan problem yang mereka hadapi, mereka bisa juga tadi yang saya katakan berkomunikasi, berpikiran kritis, lalu kolaborasi, lalu mereka juga mampu berpikir kreatif, jadi mereka menjadi warga negara dunia yang kreatif dan tidak lupa meninggalkan karakter mereka. Satu hal yang dari Sampurna Academy yang harus kita ingat, kita tidak meninggalkan budaya values kita, Indonesia kita. Indonesia, ya. Kalau saat ini saat ini kita di Indonesia, kita memang warga negara murid kita ada yang dari Indonesia, ada yang dari luar, tapi anak-anak kita kenalkan, kita tidak tinggalkan Indonesian values and Asian values. Itu yang menjadi moto atau menjadi jiwa. Nah, sistem pembelajaran tadi saya katakan kan ada 5C itu, komunikasi. In English ya, communication, critical thinking, collaboration, and then creativity, and character. Ini adalah keterampilan abad 21 yang mana kita instil atau kita masukkan dalam setiap hari, dalam setiap pembelajaran di kelas, mulai dari kelas kecil, preschool sampai kelas besar. Ya. Nah, kalau yang tadi sistem STEAM itu nih, STEAM. Iya, aku penasaran soalnya di sistem STEAM. Bagus banget. STEAM itu singkatannya. Jadi buat yang menyimak sekarang, STEAM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Nah, ini adalah approach or ways of teaching and learning. Jadi approaching to learning and approaching to teaching. Digabungkan dengan 5C tadi, kalau kita memasak, ini tuh caranya. Lalu dimasak apa bumbu? Misalnya kita mau masak soto misalnya. Nah, soto itu mata pelajarannya. Mata pelajaran itu soto ibaratnya. Ya, jadi kita membuat sesuatu, memblendingkan atau mengaplikasikan STEAM way and also these 5 skills, 5 keterampilan itu tadi dalam pembelajaran kita sehari-hari. Digabungkan ya antara 5C tadi sama STEAM tadi ya. Iya, jadi 5 STEAM yang tadi Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics itu jangan dilihat sebagai subjek ya, tapi sebagai ways of teaching and learning. Saya kasih contoh misalkan arts. Kalau kita lihat arts itu mungkin anggapannya seni. Bukan berarti hanya seni, tapi seni di sini dilihat sebagai ways of expression. Jadi mau pelajaran apa, STEAM-nya masuk. Contoh pelajaran bahasa. Di mana ekspresi atau seninya? Tadi kita dari kelas bahasa Inggris, Miss Christy, saya tanya dia lagi apa? Oh, saya lagi ngelihat poetry, Miss Yuda, saya ngelihat poem. Nah, di poem itu kan bukan hanya keterampilan bahasa, tapi ada rasa seni di situ kan. Bagaimana anak bisa mengungkapkan rasa seni dia dalam bentuk puisi. Jadi STEAM-nya itu masuk. Lalu ketika pelajaran yang lain matematika. Ketika matematika dengan virtual school, kita belajar tentang lingkaran misalkan. Anak diminta oleh gurunya mencari semua benda yang ada di rumah, apapun yang kau lihat di rumah yang bentuknya lingkaran. Ketika dia nemu, entah saya nemu tutup gelas, saya nemu piring, saya nemu koin. Nah, iya, itu anak akan diajak pertama berpikir kan, dia berarti mencari solusi kan. Yang mana nih ya jawabannya? Nah, ketika dia dilihatkan dengan teori yang tadi, kita mau cari misalnya luas lingkaran. Pendekatan guru bukan hanya belajar berdasarkan lingkaran ini, tapi dia akan diajak juga. Selain kamu belajar teori ini, nantinya kamu akan pakai untuk apa dalam kehidupan kita. Jadi learning for life. Nah, STEAM-nya di mana? Itu tadi pendekatannya tadi dengan seninya, dengan matematika, dengan engineering, teknologi, semuanya masuk. Jadi ways of teaching and learning. Sedangkan ini keterampilan untuk masuk dalam pelajaran itu. Jadi tadi Mbak Ocha lihat pembelajaran itu bisa blended kan. Jadi kalau belajar science bisa aja dia juga belajar bahasa, tapi tanpa meninggalkan konten sainsnya, tetap sainsnya ada. Yang utama tetap sainsnya ya. Iya, karena itu kontennya ya, contohnya tadi kan. Tapi di dalam soto tuh ada apa gitu ya, ibaratnya gitu benar. Jadi STEAM di sini STEAM sama 5C itu digabung yang untuk menjadi anak-anak tuh belajar dari dini, dari usia PG ya, betul. Dari PG sampai nanti kelas
7 ya? Kelas, kalau di Sentul kami punya kelas 9. Oh, kelas 9. Kalau di kelas Sampurna yang akademi yang lain, Lavenue Jakarta misalnya mereka sampai kelas 12. Kelas 12. Jadi sampai usia anak kelas SMA, kelas 3. Ya. Kalau sekarang di tahun ini masih sampai 9, grade 9 ya Miss, tapi tahun depan udah dibuka grade 10 sampai grade 12. Jadi nanti setelah lulus dari sini bisa langsung ke Sampurna University ya Miss ya? Bisa, atau rata-rata anak-anak juga diajak, banyak sih yang malahan pergi keluar, jadi mereka sudah diterima di sekolah universitas di luar negeri. Nah, kalau tadi kan aku udah ada STEAM dan 5 sen, aku mau tanya yang membedakan antara Sampurna Academy dengan sekolah-sekolah yang lain itu apa yang jadi ciri khasnya sendiri? Oke, kami punya karakter yang mana tadi saya sebut STEAM, yang tiap tahun kita adakan, namanya STEAM Expo. STEAM Expo, itu seperti apa nih kalau STEAM Nah ini dia, kita nanti mengundang ya buat bunda di rumah, untuk tahun ajaran ini kita adakan STEAM Expo-nya di bulan Januari. Januari 2021 akan ada STEAM Expo di Sampurna Academy Sentul. No, semuanya. Oh, semuanya. Semua Sampurna Academy. Jadi bunda dari semua yang ada lokasi Sampurna Academy-nya segera daftar sekarang apa kasih. Nah, nanti perkara pendaftar nanti bisa menyimak ya, maksudnya bisa datang untuk melihat, karena kita STEAM Expo ini memang biasanya terbuka untuk umum karena kita ada acara berbagi, istilahnya celebration ya. Tapi saya mau tekankan di sini mengapa kita adakan STEAM Expo yang membedakan kita dari sekolah yang lain. Tadi pertanyaannya itu, pertama untuk menjadikan STEAM Expo ini benar-benar seperti expo, anak tidak hanya menyiapkan di saat itu. Sekarang pun kita udah siap. Dari sekarang pun udah siap. Jadi kita sudah siapkan anak untuk proyek apa yang mereka mau tampilkan di bulan Januari. Jadi bulan Januari nanti. Walaupun masih beberapa bulan ke depan nanti disiapkan kita sudah siap. Ya? Nah, kenapa kita harus siapkan dari sekarang? Karena tadi keterampilan 5C, dia harus bisa berkolaborasi dengan temannya. Kalau ini tentang bersama bekerja, ingat ya sekarang kan virtual school, berarti dia gimana bisa bekerja sama tapi dia tidak boleh meninggalkan rumah, kan dia harus di rumah masing-masing. Nah itu kita nggak bisa menyiapkan nanti di Desember atau itu nggak bisa. Yang kedua topiknya, dia harus memilih apa yang mau dia maksudnya akan tampilkan di Januari. Sesuatu yang dia tampilkan itu bukan sesuatu yang sudah ada, tapi dia harus menciptakan sesuatu yang lain. Dan itu kreatif ya, Miss ya. Iya, itu kan kreativitas berpikir. Benar. Sangat sederhana, misalnya dia akan menciptakan seperti ini facial, tapi facialnya mungkin akan membantu supaya dikasih kipas kayak supaya nggak kepanasan, atau dibentuk dengan model apa, tapi yang penting ala ini, thinkingnya sudah berpikir inovasi dan berpikir kreatif. Nah itu kan nggak bisa disiapkan hanya di bulan terakhir ya. Lalu anak juga harus mencari topik atau tema yang ini akan menjadikan perubahan di dunia. Misalnya apa yang dia sampaikan ini bisa menjadikan berperan, maksudnya berfungsi untuk kedepannya ya. Jadi dia bisa mencari banyak masalah di sekitar kita, banyak sekali, tapi dia harus mencari solusi dari masalah itu. Nah, cara berpikir ini kan nggak gampang. Kalau kita langsung, kamu besok cari masalah lah, kadang kita nggak tahu masalahnya apa. Jadi kita pandu mereka, kita kasih suatu guidance supaya mereka siap, lalu mereka bersama dengan temannya, kalau dia bekerja sama, atau dia bisa boleh mandiri, boleh. Jadi kalau misalnya memang anaknya punya keberanian dan punya inovasi tinggi sendiri bisa boleh, nggak apa-apa. Toh di dunia ketika nanti dia presentasi pun dia nanti ada teman-temannya. Mulai sekarang sudah disiapkan, lalu sampai menuju ke Desember kita juga beri nanti keterampilan berpresentasinya. Itu kan berarti komunikasinya masuk. Benar. Jadi dia tidak hanya menyiapkan proyek, tapi dia harus mampu mempresentasikan. Nah itu nanti di Januari, di mana itu sangat menyenangkan. Saya kalau tiap tahun melihat bagaimana anak-anak kita yang kecil-kecil, bahkan yang sudah umur itu, anak SMA khususnya, mereka bisa tampilkan cara berpikir mereka dalam bentuk sesuatu proyek. Nggak nyangka kita. Jadi inovatif banget ya. Sangat inovatif. Saya ingat sekali ada satu proyek anak dengan saya nggak nyebut merek ya, tapi ada biskuit, di mana ceritanya dia bisa ngambil biskuit itu tapi tidak merusak biskuit-biskuit yang di dalamnya. Jadi dia bikin mesin kayak mesin ini loh Mbak. Yang ngambil alat itu ya, permainan gitu ya. Tapi dia kreatif, dia supaya apa? Supaya nanti saya bisa ngambil tanpa menyentuh yang di bawah, supaya yang di bawah nggak rusak, nggak pecah biskuitnya. Jadi kita kan nggak mikir seperti itu. Tapi anak kecil bisa, anak SD waktu itu. Anak SD loh, anak itu udah bayangin nanti kalau dia udah kuliah atau udah kerja, dia bikin robot apa bikin inovasi apa nih di dunia ini kan yang benar-benar
yang benar-benar bisa bermanfaat untuk anak kecil aja setidaknya udah bisa kayak gitu. Aku aja nggak kepikiran. Ya, nggak pikiran, tinggi out of the box ya. Nah, kalau anak yang udah besar, anak yang sudah SMP SMA, kesempatan kita buka lebih luas. Kita buat anak yang hasilnya bagus dan mereka mau tampilkan lebih, kita ikutkan lomba STEAM di iya. Ada. Apa Cambridge itu apa enggak? Enggak, ada di Indonesia, ikut LIPI, lalu ada di Jepang, dan anak kita bukan di Sentul ya, saya sebut Sampurna Academy ya, karena saya di sini mewakili Sampurna Academy. Sampai ada yang menang, sampai ada juga diundang ke Jepang, sampai diundang ke sama Pak Presiden ikut upacara 17 Agustus karena dia young innovator. Bikin apa itu nih? Saya detailnya nggak ingat, tapi itu 2 tahun yang lalu dia bisa menang. Itu SMA ya? SMP terus terakhir sekarang kayaknya udah kuliah dia. Jadi anak SMP di Sampurna Academy sudah bisa memenangkan kejuaraan yang internasional dan diundang presiden untuk upacara karena spesial banget dia membuat sesuatu benda yang inovatif dan membawa harum nama bangsa karena dia berangkat ke Jepang, dia menang. Ke Jepang ya? Dia menang. SMP menuju SMA saya ingat sekali karena tahun berikutnya dia menang. Tahun pertama masih pulang bawa perak, tahun berikutnya menang, dapat emas dan diundang. Tapi di sini yang saya sampaikan, ini yang membedakan kita dari sekolah yang lain. Jadi STEAM ini adalah ajang anak untuk unjuk diri semua keterampilan yang tadi saya sebutkan, semua pemikiran, lalu bagaimana dia konsep yang sudah dipelajari di dalam satu ajang atau arena presentasi. Dan itu saya akan undang Mbak Ocha ya, nanti ingat ya, nanti kita bisa undang. Asik, aku nanti diundang sama misnya. Kenapa ini membedakan? Lalu kita juga bukan hanya STEAM yang membedakan kita dari Sampurna, dari sekolah yang lain. Sampurna tadi saya sebutkan tidak meninggalkan jati diri anak-anak dan anaknya. Minggu ini kita punya United Nations Days. United Nations Days itu apa nih? United Nations Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB ya. Betul. Nah, di sini kita mau anak-anak itu tampil. Mereka bisa tampilkan apa yang mereka miliki, tapi mereka belajar menghargai perbedaan teman-temannya. Nah, rasa ini kan juga yang kita mau anak-anak punya. Jadi kita punya yang namanya Ignite. Ignite itu values atau nilai yang kita hidupi. Singkatan Mbak, Ignite itu kan Ignite kalau dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang menginspirasi. Tapi Ignite sendiri adalah singkatan dari itu integrity. Jadi anak harus diajak untuk jujur, honest. Lalu G-nya growth mindset emang udah ditanamin ya, jadi never give up, always trying the best, always try finding solution. Nah, lalu N itu nobility. Jadi dia harus bersikap tetap humble. Dia tetap noble gitu. Amin. I tadi integrity, G-nya growth mindset, N-nya nobility, T-nya teamwork ya. Jadi selalu dalam kegiatan apapun kita mau anak belajar bersosialisasi, bersama, bekerja itu. Ya. E-G-I-G-N Ignite. I berikutnya itu inovatif. Jadi anak akan diajak berpikir yang tadi saya bilang di STEAM, di pembelajaran lain, dan terakhir E yang berikutnya huruf E bukan I, itu excellent. Jadi ini adalah values yang mau kita sudah tumbuhkan di jiwa anak-anak sejak kecil ya. Jadi itu mengimbangi kemampuan performance akademik. Kita mau pribadi-pribadi yang nanti lulus dari Sampurna Academy itu pribadi yang nggak mudah menyerah, pribadi yang inovatif, pribadi yang jujur, lalu berkelas kan, humble, tapi excellent juga. Jadi bisa diartikan kalau misalkan di Sampurna Academy ini murid-murid gak cuma menerima ilmu ya Mici, tapi dia juga memberikan lagi. Apa ilmu yang diserap dia berikan lagi dengan berupa ya tadi STEAM tadi mereka memberikan inovasi-inovasi, membuat inovasi-inovasi gitu. Dan ini diarahkan dan disediakan gitu ya sama Sampurna Academy gitu. Dan nyambung ke United Nations tadi saya mau sambungkan Ignite-nya di mana, lalu kemampuan anak, keterampilan dia bagaimana. Nah, minggu ini tuh anak-anak diberi kesempatan untuk voice out their voice. Jadi dia raise out their voice. Jadi kita punya ini satu kertas, kita bagikan ke anak-anak, mereka juga boleh pakai kertas mereka sendiri, tapi ajang ini adalah ajang untuk raise your voice out. I want a world of, jadi dia mau saya ingin dunia ini apa? Hasilnya luar biasa Mbak Ocha. Ada yang bilang
Saya mau dunia ini penuh dengan orang gembira, orang happy, orang bahagia. Saya mau dunia ini bebas dari corona. Saya mau dunia ini penuh dengan kedamaian. Itu luar biasa. Padahal itu kita simple ya, kita cuma bikin kayak satu simple kertas, tapi hasilnya anak-anak itu bisa menyampaikan apa yang dia inginkan. Itu kan berarti lalu kita juga melibatkan orang tua. Karena kita percaya pembelajaran atau pendidikan tidak bisa berjalan tanpa bantuan orang tua. Jadi orang tua kita libatkan, kita undang, kita juga minta mereka jadi guru tamu atau incursion di kelas. Mereka menyuarakan suara mereka juga. Jadi di kelas ya? Iya, jadi rekamannya kita putar karena kita mau bukan hanya satu kelas itu saja yang bisa mendengar pesan yang disampaikan orang tua, tapi kelas yang lain juga. Lalu kita juga melibatkan guru-guru sendiri. Jadi saya juga punya di sini ya. Kita nggak boleh lupa bahwasanya guru yang berperan juga di depan di delivering the instruction, menjadikan pembelajaran berjalan dengan baik. Kita tetap menjadikan mereka juga yang mengambil peran. Jadi guru, orang tua ini kerjasama. Kenapa? Demi anak. Demi anak ya. Dan minggu ini tuh kerjasamanya luar biasa karena respon dari orang tua banyak. Kita mendapat kiriman itu video. Lalu anak pun, nah ini yang juga kita ajak anak untuk greeting dalam berbagai bahasa yang mereka dari mana misalkan? Saya dari India. Dari daerah gitu. Iya. Negaranya. Negara ya. Iya. Jadi mereka greeting dengan bahasa mereka. Iya, gitu. Dari bahasa Jerman, lalu bahasa Amerika. Mengapa? Karena kita mau anak belajar ini loh ada perbedaan. Dan tadi saya bilang bahwa kita belajar nanti ke depan, siapa tahu dia nggak di Indonesia. Iya, jadi kita kenalkan perbedaan tanpa mengurangi rasa, kamu kok beda sih? Enggak, tapi kita bersama. Toleransi ya, Miss. Nah, iya. Nah, itu minggu ini, seru banget ya. UND ini memang setiap bulan atau setiap tahun? Setiap tahun ya, setiap tahun selama 1 minggu ini. Tiap tergantung Pak, ada cuma waktu, tapi tahun lalu juga 1 minggu, di Oktober, selalu di Oktober. Selalu di Oktober ya, pokoknya sekalian celebrate the UN Day. Oke. Nah, lokasinya nih, lokasi Sampurna Academy Sentul itu di mana nih? Kalau nanti misalkan teman-teman dari mau tahu. Oke. Buat yang belum tahu, Sampurna Academy Sentul, kalau datang masuk ke Sentul, area Sentul, lalu terus saja lempeng sampai dengan menemukan Sentul Alaya. Sentul Alaya. Nanti ketika di Sentul Alaya akan tampak gedung kita di sebelah kanan. Tepatnya di Jalan MH Tamrin, Cicayanti. Tapi kalau saya boleh sebut paling mudah mengingatnya di Sentul Alaya. Sentul Alaya. Jadi nanti dari Sentul Alaya udah kelihatan gedung yang paling super duper bagus banget. Pokoknya kayak Harry Potter itu dia. Jadi itu benar-benar sekolah ya. Itu bukan ini benar-benar sekolah. Iya. Kalau outdoornya ada apa aja sih, Mi? Oke. Seadanya saya bisa aja Mbak lihat ya, kebetulan di luar kita ini pasti sebelah sana itu ada futsal court, kita bisa main futsal di sana, ada basketball court, lalu ada soccer field kita ada, lalu playground outside, jadi kita juga ada playground khusus mainan anak-anak. Ada playground juga di luar untuk anak-anak ya. Iya. Jadi lengkap banget ya. Nah, kalau ekskulnya sendiri ini ada apa aja? Nah, kalau menarik sih pasti ya kan. Bener, tapi kan gak ada murid tadi. Jadi saat ini kita belum ada kegiatan ekskul yang seperti kita punya di tahun lalu atau di mana kita belum pandemi. Cuman dengan bersama-sama dengan Sampurna Academy yang lain, kita sebutnya Time for Fun. Time for Fun. Setiap hari itu ada kegiatan menarik dan menyenangkan. Contoh misalkan hari Senin itu Time for Music. Jadi Senin itu anak-anak diberikan kesempatan mau nyanyi, mau rekaman, lalu ditaruh di Google Classroom supaya teman-teman satu Sampurna Academy. Jadi nggak cerita Sampurna Academy Sentul ya, Mbak? 6 ya? Iya. 6-nya semua melihat ya. Nah, lalu hari Selasa Art, jadi Time for Art. Jadi kita akan berikan semacam ini loh pembelajaran. Hari ini kita mau bikin frame foto misalnya. Atau kita minggu berikutnya kita mau bikin apa DIY, ada do it yourself itu ada. Lalu kita Rabu ada time for kalau nggak salah IT. Jadi time kita for IT. Lalu time for PE. Time for PE yang tadi olahraga. Ya, itu ada kegiatan bersama. Lalu di akhir pekan kita punya time for family. Itu ada story, ada apa itu? Akhir pekan ada ya? Ada bersama. Tentang kebersamaan keluarga gitu ya? Iya. Kalau itu semua satu kampus Sampurna Academy
Tapi kalau di Sentul kami juga punya story time. Lalu kita punya well-being program. Well-being program itu seperti apa nih? Contoh misalkan kita mau anak-anak itu tidak hanya mengenal ini loh mata, tapi dia tahu di dalamnya mata, kesehatan mata penting. Jadi kalau kalian di depan gadget jangan terus-terusan menatap karena harus mengistirahatkan mata. Oh, sampai sedetail itu ya? Ya, lalu seminggu sekali seminggu sekali, tiap ada hari tertentu untuk kelas kecil, kelas besar. Lalu kita udah pecah programnya, ada yang ini 5 senses sudah, lalu kindness ada, well-being ada, kita kenalkan, lalu kita juga kenalkan anak-anak untuk respect. Jadi yang tadi Ignite itu kita juga ada sampaikan lewat program well-being. Oh, yang well-being ini ya, termasuk dengan Ignite tadi ya. Karena kita percaya dengan kondisi seperti ini mental health is important. Jadi kesehatan mental tuh masih harus kita jaga kan. Itu di jam setelah makan siang ya Mbak. Jadi paginya kan jamnya udah jam penuh dengan akademik ya. Jadi siang itu fun-fun. Lalu kita ada story time, selalu sedapat mungkin story atau cerita yang disampaikan itu nyambung juga dengan nilai-nilai Ignite. Itu kita terapkan di Sampurna Academy. Lalu kami punya digital art, untuk kelas secondary atau kelas 7-8. 7-8 ya, digital art itu berarti mereka membuat art secara digital atau gimana? Betul banget. Jadi dia menggunakan aplikasi apa, silakan didiskusikan dengan guru dan anak. Misalkan anaknya, Pak ini bagus kita bisa pakai, lalu ini juga bagus. Anak-anak menuangkan ide artnya itu dalam digital. Dan itu kita akomodir atau kita beri kesempatan buat anak-anak di Sampurna Academy. Bagi kita itu adalah kesempatan di luar ekstrakurikuler, di luar kokurikuler. Jadi inilah ekstrakurikulernya ya. Betul. Karena benar-benar anak tuh dilatih untuk memikirkan juga seperti apa yang baiknya yang tadi disampaikan, Pak ini loh yang bagus untuk jadikan apa gitu ya benar. Jadi kreativiti emang diutamakan ya. Lalu kami juga punya program spesial yang tadi tiap minggu. Lalu nanti minggu depan ini kita ada wellness week. Bulan lalu kita ada literacy week. Bulan Agustus kita ada menyerayakan Indonesian Independence Day. Lalu Juli kita Children's Day. Jadi kita membuat pembelajaran anak menjadi yang menyenangkan, bukan berarti hanya hahaha ini aja, tidak, tapi ada maknanya. Ada makna tersisa ya Miss ya. Betul. Dan nanti si makna inilah yang bisa menumbuhkan ibaratnya menambah kepintaran anak ini yang Miss secara tidak langsung ya. Betul. Karena memang masa-masanya anak kan bermain ya Miss ya, apalagi playground ya. Playground. Kalau playgroup kan masih masa-masa bermain ya gitu. Jadi Missnya selalu membuat belajar itu sambil bermain dan menyenangkan. Betul. Oke, aku mau tanya lagi. Kan? Seru banget. Nah, kalau misalkan yang tadi Miss, kalau tadi kan anak-anak TK-nya gitu, nah kalau misalkan udah lulus dari sini, apakah nanti ada kerjasama sama Cambridge apa tadi belum dijelasin ya Miss ya? Itu SMA ketika udah lulus ya. Iya. Saya Sampurna Academy di sini Sentul belum punya kelas atas, belum punya kelas 10, 11, 12 belum. Kami akan punya tahun depan ya. Tapi kalau Sampurna Academy Labenyu, Sampurna Academy Medan itu sudah meluluskan anak kelas 12. Dan bukan bekerja sama dalam arti bekerja sama karena sesaat tidak, tapi memang kita punya yang tahun lalu kita kerjasama dengan American College Program. Jadi kebanyakan anak-anak akan melanjutkan kuliah di US. Iya. Dan ini karena memang udah disiapkan dari kecilnya, jadi saat masuk kampusnya pun kita ikut bahkan bukan hanya siap aja Mbak, mereka ketika di American College di kelas yang tahun lalu ya Mbak ya, kita nggak cerita tahun ini, itu mereka sudah kuliah. Jadi ketika mereka nanti kuliah di namanya ACP, American College Program. Nah, itu mereka sudah siap untuk melanjutkan kalau misalkan mereka mau langsung ke negara di sana. Tapi sekarang kondisi pandemik seperti ini, yang kita lakukan, sekarang saya sudah nyiapkan untuk anak kelas 9, kita kerjasama dengan penyedia informasi universitas di luar negeri. Kita sudah informasi universitas di luar negeri, jadi biar anak-anak pun setelah saat mereka mau lulus, mereka udah tahu yang mau kemana. Betul. Jadi jangan sampai ketika dia di kelas 12 dia nggak tahu mau kuliah tentang apa, mau kuliah apa, mau jadi apa. Itu kita nggak. Kita udah siapkan mulai kelas 9, 10. Ini kita sudah siapkan. Mengapa? Karena kita tahu bukan hanya anaknya yang perlu kita bantu menyiapkan, tapi orang tua juga kan.
Nah, itu kita sudah mulai sekarang kelas 9 ini kita sudah ada menjejaki itu semua, sehingga nanti menyiapkannya. Contoh kalau dia mau ambil kuliah art atau kuliah berseni kan harus nyiapin portfolio misalnya. Jadi nanti kalau dia kelas 12 lulus masuk ke universitas ini dia sudah punya portfolionya. Itu ada ya. Nah, itu kita sudah siapkan. Oh, ini keren sih. Jadi biasanya kan kalau sekolah yang lain itu ya, pengalaman aku ya. Iya. Lulus sekolah tuh aku bingung, aduh masuk apa ya, jurusannya apa ya gitu ya. Kalau ini enggak ya, karena dari mulai dia udah masuk SMA ya berarti dia udah dilatih untuk mempersiapkan semuanya. Jadi dia udah ada pandangan juga. Yang tadi kan bisa akan siapkan kalau untuk next-nya tahun depan itu perwakilan untuk universitas yang menyediakan informasi tentang universitas. Jadi nanti di kompar nanti bisa dipilih. Jadi anaknya juga bisa sharing sama Miss ya. Miss aku mau dong kuliah tentang kedokteran di sini. Nanti di apa aja yang gitu. Jadi saat tes masuk perguruan tinggi itu 90% pasti lulus karena udah benar-benar siapin ya. Sudah disiapkan, dan ketika dia tahu dia mau jadi dokter, dia mau kuliah di universitas tertentu, di sini peran kita sekolah, kita mengarahkan dia kalau dia begitu Cambridge-mu ambil jurusan yang mana. Supaya apa? Ketika kamu lulus, ini nilaimu itu diterima sesuai dengan kriteria universitas itu. Itu harus kita bantu siapkan. Iya. Kenapa? Karena kalau tidak, yang mungkin pembelajaran buat kita di zaman dulu ya lulus terus nggak tahu ambil jurusan apa, pokoknya yang ada. Jangan, kita mau sedapat mungkin prepare supaya anak tidak menyesal nanti, dan dia bertanggung jawab jurusan gitu ya. Betul. Dan dia bertanggung jawab sama pilihannya juga. Nah itu penting. Nanti kalau Mbak punya putra atau putri dari kecil bisa kita lihat bakatnya dia kemana. Oh, dari kecil bisa dilihat? Bisa, bakatnya dia sukanya apa, kasih kesempatan semua, kasih dulu. Kita kalau ada rezeki nggak apa-apa ya, kita berikan apa yang dia mau dia. Tapi tetap kita sesuai dengan kan, karena anak kecil belum bisa bedakan dia dan tidak benar atau belum, kita tugas kita. Nanti sedapat mungkin makin besar, semakin ke SMP, ke SMA, kita bisa lihat, oh dia sudah tahu, oh bakatnya di sini ya. Ternyata dia lebih ke pemikiran yang arsitek misalkan, dia suka menggambar, visualisasi. Oke, kita tanya dia mau ada yang mau jadi apa gitu. Oh ternyata kuliah dia mau jurusan arsitek. Oke, arsitek berarti dia berhubungan dengan sains yang bidang ini. Nah, kita dari pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua juga, kita juga dengan anaknya, kita ada konselor, kita bersama-sama duduk. Beneran ini kamu mau jadi ini, kita bisa arahkan. Ini ada kurikulum path atau ini ada namanya ya kurikulum path, benar. Ini ada kurikulum path yang kamu mau kuliah di mana. Itu kita sudah siapkan di keren banget loh, beneran deh, aku merinding banget ya, ini bagus banget loh. Jadi memang aku pun sama adik aku, kalau karena adik aku karena pengalaman aku nggak tahu sekolahnya nanti mau lanjut kemana kan, karena kalau adik aku kan aku tahu deh nanti kalau ada masuk SMA kalau misalkan IPS ada berarti gini kalau IPA berarti gini. Ibaratnya ada yang ngarahin kan, tapi kan itu pun diarahin cuma sama aku ya Miss ya, jadi kan nggak terlalu fokus. Nah kalau di sekolah Sampurna Academy itu benar-benar fokus, jadi orang tua juga, teacher juga, dan sampai ada konselornya. Jadi nggak akan ada lagi tuh ibaratnya salah jurusan nih gue gitu ya. Teman-teman aku salah jurusan nih gue gini-gini, karena kepaksa ya udah. Kalau ini karena memang udah diarahin, sebagai orang tua dan sebagai teacher kita mengarahkan apa yang anak suka ya Miss ya. Jadi bakat dia juga jadi memang kemungkinan untuk berhasilnya lebih tinggi kalau gitu ya Miss ya. Dan dia jalurnya kayak sekarang kami di kelas 9 itu dengan Cambridge IGCSE, kita di awal sudah tanya kamu besok-besok cita-citamu apa. Ketika sudah tahu cita-cita saya A, kita meeting dengan orang tua. Kami terapkan yang tadi saya cerita Mbak Alja, dengan orang tua itu komunikasi harus terus terjaga. Lalu kita duduk bertiga antara anak, orang tua dan siswa. Ini loh anaknya mau jadi begini begitu. Lalu nanti di kelas 9, di kelas 10 IGCSE loh Mbak, kita nggak bisa mundur, waktunya terus maju. Lalu di kelas 11, 12, jadi dia akan terus meneruskan apa yang dia pilih. Jadi lulus siap dengan apa yang dia pilih. Itu Sampurna Academy sudah seperti itu. Keren. Jadi jangan ragu lagi, Bunda silakan daftar aja di Sampurna Academy. Aku pun kayak nanti Iris, mudah-mudahan aja bisa sekolah di sini. Jadi lebih terarah gitu kan kalau kuliah. Ya pengalaman aku sendiri lah ya Miss ya, itu waktu selesai SMA gitu ya, lulus kuliah di mana ya. Waktu aku itu tadinya kan aku tuh diterima di Prancis kebetulan, cuma karena visanya gagal. Jadi aku tolak untuk aku dapat waktu itu masih PMDK 4 aku gagal, aku nggak ambil dari Prancis, ternyata visanya nggak keluar.
puasa lah, udah lama yang penting kuliah aja lah. Jadi ini benar-benar diarahin buat yang sekarang menyimak, bunda, ayahanda, dan semuanya. Saya percaya bahwasanya pendidikan itu adalah aset yang paling utama dalam kita diberi kesempatan untuk mempunyai anak. Jadi pendidikan adalah aset utama. Saya juga percaya bukan hanya pendidikan, tapi kerjasama antara orang tua dan sekolah dalam menjadikan anak bisa belajar dengan baik adalah buka dan mengundang Bapak Ibu atau Bunda yang sedang menyimak, atau kalau memang belum bisa datang ke kampus kami, silakan melihat website sekolah kami, juga bisa melihat Instagram kami di Sampurna Academy atau di sampurnaacademy.sentul. Kami percaya apa yang kami sudah terapkan dan kita akan terus berikan adalah program yang terbaik, karena Sampurna Academy selalu kami percaya menciptakan anak-anak muda yang siap menjadi global leaders atau pemimpin dunia yang siap menghadapi perubahan tantangan di saat ini dan masa depan. Nah, hai Bunda Dari, jangan lupa tetap saksikan di Iris Dari. Kita akan featuring dengan Miss Frida as a Headmaster of Sampurna Academy yang akan membahas mengenai parenting, yaitu tips dan trik gimana cara menyiapkan anak untuk menghadapi era globalisasi ini, terutama untuk membiasakan anak berbicara 2 bahasa atau bilingual. Oke, saksikan terus di Iris Dari part 3. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, terus di share ke seluruh sosial media Bunda Dari biar semakin banyak teman-teman yang mendapatkan informasi bermanfaat ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.